Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar warahmatullahi sahabat wabarakatuh. Banten Podcast? Kita kembali lagi dalam Banten Podcast. Kali ini bersama saya Citra Sari pastinya, dan seperti biasa ya, kalau berbicara tentang Banten Podcast, pastinya kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kali ini akan berbicara tentang salah satu rumah sakit. Ini menjadi rumah sakit yang kemarin baru saja mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan apa kira-kira? Kemudian juga ini adalah rumah sakit yang menjadi pusat rujukan regional. Kalau sahabat Banten Podcast sudah tahu kira-kira rumah sakit apa, kita langsung sapa saja. Untuk Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, ada Bapak Dr. Rahmat Setiadi Mas. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Citra. Ini kalau berbicara sama Pak Rahmat nih, auranya selalu positif ya Pak? Alhamdulillah. Ceria terus kayaknya ya Pak ya. Yeah. Ini kalau udah ngomongin aura yang positif, pasti bisa membawa aura positif juga ke Mudah-mudahan. orang-orang di sekeliling. Amin, mudah-mudahan. Nah, Pak, kalau kita lihat kan kemarin ya Pak, Ya. ini belum telat rasanya kalau saya ingin mengucapkan selamat tentunya untuk RSUD Dr. Derajat Prawira Negara ya. Ini kemarin di Hari Kesehatan Nasional ya Pak ya? Betul, HKN kemarin. HKN ke-11 ya? Ya, Ini tanggal 11 kemarin ya Pak tanggal ya, 11 tepatnya. kemarin. Menjadi salah satu rumah sakit terbaik Rumah di sakit 4 Provinsi Banten. kategori. 4 kategori. Iya. Boleh nih Pak diceritakan ke Boleh. sahabat Banten Podcast. Ya. Baik, alhamdulillah kita dapat rumah sakit terbaik dengan 4 kategori program nasional. Yang pertama adalah penanganan geriatri. Nah, ya, kita nanti akan saya ulas satu-satu. Geriatri yang pertama, yang kedua adalah HIV. HIV, yang ketiga itu MDR, yang keempat adalah Connect. Nah, apa itu? Masing-masing memang punya PIC masing-masing dan punya dokternya masing-masing dan punya timnya masing-masing. Oke, baik. Tapi kalau sebelum kita bahas lebih jauh nih Pak, untuk penghargaan dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, kita balik lagi nih Pak. Sekarang kan kita masih di era pandemi ya Pak Iya. ya. Duh, udah 2 tahun lebih ya Pak, hampir 3 tahun ya. Hampir rasanya. 2 tahun. 2 tahun ya iya. Pak ya, 2 tahun. Kemarin udah ulang tahun. Pandemi udah 2 tahun nih ya sahabat Iya. podcast. Dan kalau sampai dengan saat ini Pak, seperti apa sih Pak kalau di RSDP sendiri? Untuk pandemi ini alhamdulillah untuk bulan November, terutama di bulan November ini kita memang belum menerima rujukan pasien-pasien COVID. Oke. Alhamdulillah dari teman-teman di PPK 1, dari puskesmas, klinik-klinik dan rumah sakit yang ada di sekitar Serang, Banten terutama bagian barat belum merujuk kembali karena memang RSDP adalah rujukan nasional untuk pandemi COVID, untuk penanganan COVID-nya. Jadi selama satu Dan bulan selama ini, 1 bulan ini alhamdulillah di RSDP belum ada rujukan kembali. Nah, mudah-mudahan ini ke depan tidak ada lagi pasien-pasien COVID. Nah, dengan seperti ini kita harusnya menjaga 3M. Itu yang paling penting. boleh nih Pak disampaikan lagi 3M kepada sahabat podcast. Baik, yang pertama adalah cuci tangan. Nah, itu kita harus selalu jaga cuci tangan. Yang kedua adalah memakai masker. Nah, memakai masker ini penting sekali walaupun kita tidak sakit. Yang ketiga adalah menjaga jarak kalau kita sedang bicara. Nah, itu penting sekali karena ini saja cukup menurut saya. Kenapa? Kalau kita melihat sekarang dengan RSDP tidak melawat lagi, artinya rujukan tidak ada. Kalau rujukan tidak ada berarti pasien-pasien atau masyarakat sudah mulai tidak ada lagi COVID. Nah, kalau ini kita pertahankan mudah-mudahan bisa hilang COVID dari Serang terutama ya. Betul, Gitu. jangan sampai lengah karena sekarang angkanya yang lagi nggak ada atau mungkin rendah. Ya. Jangan sampai kita buka masker ya kan, Ya, karena betul. angka yang rendah tersebut pastinya Iya. ya Pak. Nah, kalau RSUD Derajat sendiri kan pastinya sudah pada tahu ya Pak, ini menjadi Iya. pusat regional. Iya. Super sibuk ya kan, sebelum ada pandemi saja sudah sibuk. Iya. Ditambah pandemi kemarin, boleh cerita dikit nih Pak, kemarin lonjakan kasus sendiri nih seperti apa di sini, sesibuk apa saat itu? Lonjakan kasus yang kedua ya di bulan awalnya dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Nah, memang kita kalah mungkin hiruk pikuknya kesibukan kita di lonjakan pertama. Oh gitu. Ya, karena pasien-pasien yang datang di lonjakan kedua ini jauh lebih berat, jauh lebih penanganannya lebih intensif. Jadi
kemarin kita menyiapkan ICU tidak semuanya terpenuh, tidak semua penuh. Jadi kita menyiapkan sekitar 14 tempat ICU. 14 itu tambahan ya, yang 12 itu tambahan, yang 6 itu khusus untuk COVID sendiri awalnya. Nah itu memang tidak terisi penuh. Tapi yang lonjakan yang kedua ini selalu penuh, pasien-pasiennya penuh, ICU-nya penuh, ruangannya penuh, dan itu tingkat tingkat kematiannya tinggi sekali. Ya, dibandingkan dengan yang pertama. Gitu. Setiap hari ada saja, Pak? Setiap hari bisa sampai 20 yang meninggal ya. Waktu peaknya, waktu tingkat tertingginya itu di bulan Juli. Alhamdulillah mulai bulan Agustus, akhir Juli ke Agustus mulai turun-turun sedikit. Di bulan Oktober, akhir Oktober dan November ini alhamdulillah kita tidak merawat lagi pasien COVID. Karena memang kalau kembali ingat masa-masa lonjakan itu ya Pak, sempat juga ada saudara yang kena dan akhirnya meninggal gitu ya Pak. Ya balik lagi ya, pastinya kita juga harus sama-sama untuk menjaga 3M tadi ya, betul. sahabat podcast Banten pastinya. Nah kalau dari RSDP sendiri nih Pak, ini sampai ada tambahan tenaga medis, layanan-layanan tambahan nggak sarana prasarana saat itu? Alhamdulillah kalau untuk tambahan tenaga sih nggak ada memang. Alhamdulillah kita masih mampu. Tapi kita tetap memperkuat vaksinasi. Nah ini salah satu program pemerintah yang paling tidak ini membantu kita memperkuat teman-teman untuk pertama adalah percaya dirinya. Betul. Percaya dirinya lebih kuat. Apalagi kalau untuk tenaga kesehatan vaksinasi sampai 3 kali, untuk booster 1 kali. Nah ini dan kita pun merawat pasien-pasien COVID yang sudah pernah vaksinasi itu relatif lebih tahan. Jadi relatif walaupun memang ada yang meninggal memang, tapi relatif lebih tahan terhadap lebih kuat dalam hal sakitnya. Dan alhamdulillah terutama pemerintah Kabupaten Serang untuk sarana dan prasarana sangat menunjang sekali, sangat support sekali dalam penanganan COVID ini. Kenapa? Karena banyak sekali support alat-alat yang dibantu oleh pemerintah Kabupaten Serang. Selain itu juga dari pemerintah Provinsi Banten yang support sekali, dan dari Kementerian Kesehatan yang masih sampai sekarang pun masih ada support, terutama seperti PCR dan lain-lain. Masih ada yang masih disupport gitu untuk persiapan khawatirnya ada pelonjakan lagi. Betul sekali. Nah kalau dari masyarakat Kabupaten Serang sendiri ini sudah mencapai target belum Pak untuk vaksinasi? Atau masih banyak yang belum vaksin nih Pak? Nah ini saya hanya menyembuhkan saja kalau target memang belum tercapai. Tapi mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Serang bisa melakukan vaksinasi, baik itu di puskesmas, baik itu di klinik, baik itu di rumah sakit maupun di dinas kesehatan sendiri. Karena memang penting sekali kalau untuk vaksinasi ini. Kenapa? Selain untuk kita sendiri juga untuk orang lain. Betul. Kalau kita sendiri tidak terkena COVID, nah otomatis kita mengamankan juga terhadap orang lain. Gak usah jauh-jauh, keluarga dulu ya Pak ya. Nah, keluarga dulu. Dan keluarga ya. Betul. Pak. Kalau jadi jangan takut vaksin nih sama Banten. Iya. Oke, nah tadi di awal kita sudah menyinggung ya Pak untuk penghargaan yang kemarin sudah diberikan dari Pemprov Banten. Ini luar biasa sekali loh ya. Ini rumah sakit terbaik di provinsi ya Pak ya. Alhamdulillah. Boleh diceritakan sedikit Pak saat itu indikatornya apa saja akhirnya bisa mendapatkan penghargaan? Yang paling penting adalah kesulitan teman-teman di lapangan, terutama dokter dan perawat. Pertama adalah geriatri. Geriatri kita punya timnya dari penyakit dalam yang PIC-nya adalah Dokter Dewi dan perawatnya juga ada di situ. Nah tim ini yang mengelola bagaimana penanganan geriatri di Poli. Nah setelah itu HIV. Nah HIV ini banyak memang tim-tim kita yang baik itu di Poli itu sendiri. Namanya Poli Teratai, begitupun ada yang keluar. Jadi kalau kita dibutuhkan untuk suatu tempat untuk mengadakan penyuluhan, kita keluar. Atau mengadakan pelatihan, kita mengadakan pelatihan di luar. Nah itu di-PIC-in oleh Dr. Diana dan Dr. Indah, serta Pak Sake dan kawan-kawan. Itu di HIV. Dan di TB MDR, itu kita punya tim juga. Itu timnya Dr. Ervin, Dr. Yeti, dan Dr. Ismulat serta Dr. Shirley. Nah itu memegang TB MDR.
TBMDR ini memang rujukan dari beberapa rumah sakit dan beberapa puskesmas yang ada di wilayah Banten ini, dan terutama Banten Barat ya gitu loh. Yang keempat adalah Ponek. Nah, Ponek ini memang kita sangat-sangat konsen sekali di mana kematian ibu dan anak di Kabupaten Serang memang tinggi. Nah, kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman Ponek, dan PIC-nya adalah Dokter Amar, Dokter Pusat, Dokter Suryaman, Dokter Heka, dan Dokter Margareta. Nah, 5 orang ini selalu berkolaborasi. Selain itu juga berkolaborasi dengan teman-teman SPOG lainnya, sehingga kita bisa berkolaborasi selain di rumah sakit dengan di tempat lain, di rumah sakit lain. Gitu. Ini menjadi salah satu indikator mungkin ya Pak ya, Iya. bisa akhirnya mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Iya. Karena memang yang paling dibutuhkan, apalagi untuk angka kematian yang bayi anak ini juga yang tinggi ya Pak. Iya, Ini betul. butuh sosialisasi pendekatan kepada masyarakat seperti itu juga ya Pak. Betul. Oke, ini jadi sahabat podcast Banten ada 4 program yang memang diraih ya dari HIV, Iya. kemudian TB, Iya. Ponet, dan juga Geriatri. geriatri. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian nih Pak, kalau berbicara juga dari SDM-nya ya Iya. Pak, dalam hal ini untuk dokter spesialis, Iya. yang kemudian tenaga kesehatan yang tadi menangani 4 program tadi, ini Iya. kira-kira ke depannya ada capaian lagi nggak nih Pak? Oh. Bukan hanya 4 program, mungkin program-program lainnya gitu Pak. Saya berharap kepada teman-teman di lapangan, terutama PIC, dokter-dokter spesialis. Memang di kita sudah memang banyak yang sudah sekolah lagi dan sekarang konsultan, seperti di ortopedi, seperti di urologi, seperti di anak dan di jantung. Kita masing-masing beberapa punya unggulan-unggulan juga yang coba kita coba informasikan ke masyarakat dan kepada masyarakat Kabupaten Serang ya, terutama dan umumnya masyarakat Banten. Pertama adalah kateter jantung cath lab ya. Cath lab kita sudah siap, kita juga bisa menerima pasien-pasien cath lab itu oleh dokter jantung, di mana kita sudah ada PIC-nya 2 orang, yaitu Dokter Sarip dan dokter satu lagi dokter dari jantung kita. Nah, itu beliau sudah fellow dan dia sudah sekolah lagi khusus untuk CAT-nya. Selain CAT itu juga ada kita ESWL. Kita sudah siapkan juga ESWL untuk ginjal. Nah, kita sudah siapkan juga, kita sudah ready, kita sudah siap penanganan ginjal, dari mana dokternya pun sudah sekolah lagi, kebetulan Dokter Doni. Nah, itu sekolah lagi konsultan supaya kita bisa menangani untuk penanganan SWL ini untuk yang lebih berat-berat. Nah, jadi kalau kita pun ada rujukan dari rumah sakit lain, nah kita sudah siap gitu loh. Selain itu juga kita punya CT scan di 128 slice, ya lumayan agak sedikit canggih ya gitu. gitu. Ini menjadi ini apa ya? Pusatnya ya Pak. Ya, nah, ada juga kita misalkan kita ada lagi unggulan lain seperti bedah plastik. Barangkali ada bedah plastik juga. Ada. Saya harus coba. Boleh, Mbak Citra kalau mau makeover boleh gitu. Ini baru kita apa coba. sudah lama nih, Pak? Oh, sudah lama. Sudah lama. Cuma memang kasus-kasusnya memang sangat sulit dan sangat jarang. Kita beberapa kali mengadakan ada salah satunya makeover ya. Makeover gitu ya, cuma sebetulnya sih tidak terlalu rumit mungkin ya buat dokter spesialis bedah plastik, tapi buat kita wah sekali gitu. Bisa dilihat, bisa dicoba juga sama Mbak Citra kalau memang pengen tahu gitu ya. Ini kalau misalnya Ya. sahabat podcast Banten mungkin ingin lebih tahu unggulan-unggulan ini, di-share nggak sih Pak di Instagram atau di Di-share. mana bisa melihat semua fasilitas sarana prasarananya nih Pak? Ya, ada di Instagram kita, di Instagram RSDP kita juga nge-share ya ke apa-apa saja ya, jadi pelayanan kita, apa saja menjadi unggulan-unggulan kita seperti tadi kateter jantung ya, pakai pasang ring jantung, itu ada di Instagram kita. Terus lalu SWL kita juga share, lalu juga bedah plastik. Nah, kita apa saja yang sudah kita lakukan di bedah plastik itu kita coba buat share buat teman-teman. Lalu selain itu juga ada pemasangan SWL, jadi menghancurkan batu di
kandung kemih. Nah, pakai cara SWL. Nah, itu kita batu empedu bukan Pak? bukan batu air kencing. Nah, itu kita coba juga share gitu loh. Dan masing-masing alhamdulillah memang teman-teman yang menangani pun memang sekolah khusus lagi gitu. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ya bisa nge-like ya, atau mungkin pakai Instagram RSDP ya, bisa mengetahui informasi itu. Oke, baik. Jadi bisa ikuti Instagramnya yang mendapatkan juga banyak sekali informasi-informasi dari sarana prasarana dan juga fasilitas. Betul. Nah, bukan hanya dari SDM yang berkualitas, kemudian juga sarana prasarana yang mumpuni ya Pak ya. Ini RSDP juga sudah mendapatkan akreditasi bintang 5. Wah, ini udah kayak hotel ya Pak. Ini boleh cerita nih Pak, untuk layanannya apakah yang membedakan dengan rumah sakit lainnya nih Pak? Kalau rumah sakit bintang 5 itu memang itu akreditasi yang dilakukan oleh RSDP, pakai akreditasi dari independen, waktu itu CAR. Mungkin sekarang belum ada tim independen dari akreditasi, yang nanti mungkin kita masih menunggu dari Kementerian Kesehatan. Tapi kita sudah siapkan dan kita sudah mengakreditasi, reakreditasi namanya, itu sudah 2 kali ini. Di era pandemi ya gitu, di tahun kemarin dan tahun ini sudah terakreditasi di paripurna bintang 5. Nah, kita paling tidak memang dalam akreditasi ini itu menyeluruh. Jadi kita tidak satu saja SKSMF atau satu bagian saja, tapi menyeluruh semua bagian dari mulai depan sampai belakang gitu. Jadi dari mulai poli, dari mulai manajemennya, dari mulai penanganan tadi tuh bagaimana SDM-nya, itu semua kalau ada akreditasi semua dilihat. Bagaimana kesiapan satu rumah sakit untuk menangani seorang pasien, sebetulnya seperti itu intinya. Siapkah rumah sakit menangani seorang pasien? Itu sampai kita sering dicoba bagaimana menangani pasien jatuh, bagaimana kita cuci tangan, itu kita dicoba satu-satu. Sampai sekarang masih seperti itu? Masih seperti itu. Walaupun sudah mendapat banyak penghargaan ya Pak ya? Masih kita pertahankan itu, dan sewaktu-waktu kalau misalkan kita lagi jalan-jalan gitu, kita juga sewaktu-waktu mencoba mereview teman-teman supaya kita, ayo 5 langkah cuci tangan kita harus sudah siap gitu. Karena apa? Karena itu pekerjaan kita sehari-hari, dan hal itu harus melekat pada diri kita sendiri. Oke, baik ya. Nah, kalau tadi paripurna bintang 5 namanya Pak ya. Kalau bukan hanya dari segi layanan yang diberikan juga nih Pak, kalau fasilitas dan yang lainnya juga ada tambahan nggak sih Pak kira-kira yang membedakan gitu Pak? Pada dasarnya yang membedakan itu nggak ada ya, cuma kita memang mengutamakan service excellence-nya. Jadi kita mengutamakan pelayanan terhadap pasien, bagaimana pasien merasa nyaman, bagaimana kita melayani pasien. Pada intinya kita adalah keperawatan dan pelayanan gitu. Nah, kita melayani itu paling tidak kita memakai teknik service excellence itu. Jadi bagaimana pasien, intinya adalah gimana pasien nyaman. Baik itu, pelayanannya dari mulai dia obatnya, dari mulai dia memasang infus, dari dia katakanlah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kita coba buat melayani supaya pasien itu tidak merasa katakanlah merasa gelisah, tidak merasa tidak diperhatikan. Nah, kita coba fasilitasi itu supaya pasien tetap pertama adalah aman ya, aman semuanya, artinya keamanan pasien itu, sakitnya pasien itu, seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat podcast Banten, ini juga kalau kita tadi sama-sama mendengarkan ya Pak dari Parma sendiri, bulan-bulan Mei tadi ya Pak ya, yang menjadi lonjakan Juli yang paling tinggi itu Juli yang paling tinggi. Ini selama 1-2 bulan ya Pak ya? Ya, Juli sampai Agustus kita. Nah, ini kan baru-baru ini juga ada varian baru katanya Pak ya. Di Inggris sudah ada, di Indonesia jangan sampai ada kalau bisa. Mudah-mudahan. Malaysia udah ada soalnya ya Pak. Iya, betul. Malaysia dan Singapura sudah saya lihat. Tetangga udah pada kena, tapi jangan sampai kita juga kena. Mudah-mudahan. Ada langkah-langkah khusus nggak sih Pak? Mungkin himbauan juga sekaligus supaya kita memang bisa tetap konsisten, jangan sampai masuk ini. Yang pertama itu adalah 3M. Pertama adalah memakai masker, lalu juga cuci tangan serta menjaga jarak. Ini paling penting sekali. Setelah itu
vaksinasi. Nah, itu adalah benteng kita, di mana vaksinasi dan 3M ini sangat bersatu sekali. Kenapa? Kalau kita melakukan 3M tapi vaksinasinya kurang, otomatis kalau misalkan sewaktu-waktu kita kena, kita akan berdampak juga, berat dampaknya. Artinya semua pasien akan sakitnya lebih berat. Tapi kalau 3M itu dijaga, kita tetap kena, ada vaksinasi. Nah, vaksinasi ini kalau memang bisa teman-teman semua atau masyarakat Kabupaten Serang ini bisa, kalau bisa 2 kali vaksinasi, karena kita yang dianjurkan oleh pemerintah adalah vaksinasi itu sampai 2 kali. Dan mudah-mudahan ini vaksinasi ini bisa berjalan, karena vaksinasi sifatnya aktif. Kalau 3M kan kita sendiri yang memakai. Nah, kalau vaksinasi kita harus mendatangi klinik PKM gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa berhasil vaksinasi dan 3M ini, dan mudah-mudahan ada varian baru pun kita bisa terhindar. Seperti itu. Semoga tidak sampai masuk ke Indonesia. Iya, sampai tidak masuk ke Indonesia. Karena terlalu berat kalau kita sampai masuk ke Indonesia. Waduh, bagaimana nanti jadinya? Betul sekali ya, Iya. Pak. Nah, ini juga mungkin ada lagi nih Pak yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast Banten nih Pak. Ya. Selain vaksinasi itu, selain tadi itu untuk menghindari 3M tadi itu, dan vaksinasi menghindari dari menghindari dari pasien-pasien COVID, kita juga di Kabupaten Serang, terutama di Banten ini, kita masih tinggi dalam angka kematian ibu dan anak. Nah, ini mungkin yang saya coba informasikan juga ke masyarakat Serang dan umumnya masyarakat Banten. Coba kita pertahankan supaya ANC, antenatal care, atau pemeriksaan ibu hamil itu lebih progresif lagi, lebih rutin lagi, supaya penanganan terhadap ibu-ibu yang melahirkan lebih kecil lagi kematiannya. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan oleh ibunya juga lebih kecil. Kalau di kabupaten masih cukup tinggi ya Pak nampaknya? Kita kebetulan urutan kedua. Nah, ini yang kita coba dengungkan supaya kita kalau memang perlu ke rumah sakit lah. Kenapa? Karena di rumah sakit masih ada banyak yang bisa menangani, dokter-dokter spesialisnya. Nah, kalau di daerah mungkin di puskesmas atau di klinik belum ada. Nah, kita coba fasilitasi di klinik, ada di rumah sakit. Supaya apa? Supaya kita menurun angka kematian ibu dan angka kematian anaknya. Angka kedua ini apakah karena apa nih Pak, biaya atau apa nih kira-kira yang biasanya rata-rata di masyarakat? Di masyarakat itu yang paling penting adalah pengetahuan kesehatannya yang mungkin kurang. Ya. Nah, kenapa pengetahuan kesehatannya? Seharusnya melahirkan itu tidak boleh oleh paparazzi lagi. Kenapa? Karena berisiko sekali. Dan angka-angka kematian ini juga ditambah kalau misalkan antenatal care atau pemeriksaan ibu hamilnya juga tidak sama sekali. Paling tidak di trimester kan ada trimester ya. Nah, paling tidak di trimester itu selalu dikontrolkan paling tidak ke dokternya gitu. Apalagi kita membuka, kalau memang ingin berkonsultasi di rumah sakit RSDP, kita membuka layanan khusus untuk kematian ibu dan anak ini. Gitu. Oke, baik. Jadi memang ada layanan khususnya sendiri ya? Ya, pemelayanan connect namanya. Yang paling penting adalah jadi sering kontrol ya, supaya bisa tahu bagaimana kondisi si janin. Betul, gitu. Iya. Oke, baik. Ini Pak Rahmat pastinya juga terima kasih banyak ya Pak ya. Ini sudah Terima kasih kembali. banyak sekali berbincang dan memberikan banyak sekali informasi-informasi, dan sekali selamat pastinya untuk RSDP. Terima kasih. Itu berkat teman-teman, bukan berkat saya saja, tapi teman-teman yang bekerja di RSDP. Betul sekali. Ya, kalau tidak tim, kita tidak bisa juga. Yang pastinya juga terima kasih untuk banyak layanan yang diberikan untuk semua masyarakat. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Banten Podcast, itu dia untuk bincang kita bersama Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara, Bapak Dr. Rahmat Setiadi, Mas. Terima kasih sekali lagi. Terima Bapak. kasih kembali. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Tahun depan semoga ada lagi hal-hal baik. Nah, semoga tahun depan lebih maju lagi. Amin ya Allah. Amin. Seputar semuanya ya, layanan, fasilitas dan yang lain. Amin. Juga, ya. Ya. Terima kasih banyak sahabat Banten Podcast. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.